Pasti banyak banget yang penasaran, gue yakin banyak banget fans IBL di sana yang pengen tahu kenapa sih sekarang ini Satria Muda kayaknya belum bisa get over the hump. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Banyak gitu. Coba lu pernah nggak kena mental gitu kayak pas lagi baca komen gitu, pernah nggak di suatu poin di karir lu mungkin waktu lu masih agak mudaan gitu kepikiran gitu komentar netizen? Sebenarnya bukan kena mental, tapi emosi gitu. Kayak gue kayaknya cukup wise ya. Penonton coba lu komen deh. Gue wise gak sih? Gue Pertama kali pakai jersey latihan, tapi tensinya beda ya kalau lawan beda. aspak gitu beda ya langsung ya. taktik dukser lah. Pan 13 tahun nggak waktu yang sebentar loh. Apa yang membuat lu sangat loyal banget nih sama Satria Muda? Sebenarnya kan at the end of the day itu basket profesional itu kan bisnis ya. Kayak privilege sih menurut gua untuk bisa main di Satria Muda tuh. Semua pemain tuh pengen main di Satria Muda, tapi nggak semua pemain bisa main di Satria Muda gitu. Apa yang membuka mata lu pas lu ada di Houston dulu? Ternyata apa yang gue lakuin 10 tahun ke belakang cuman secuil doang gitu. What's up IBL fans? Kita kembali lagi di IBL Takeover bersama gue Rocky Padilla. Dan untuk hari ini kita kedatangan salah satu pemain yang menurut gue seru banget sih. Dan juga mungkin boleh bilang content creator. Lalu juga pastinya udah 4 kali juara bersama Satria Muda Pertamina. And of course, a long time Satria Muda sih. Udah 13 tahun dia ada di sana. We have none other than Avan Seputra. Pan, Sup man? how are you man? Ya oke lah, Oke lah ya. I'm good lah. Pasti banyak banget yang penasaran, gue yakin banyak banget fans IBL di sana yang pengen tahu kira-kira kenapa sih sekarang ini Satria Muda kayaknya belum bisa get over the hump. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Banyak gitu. Coba buka comment section aja yuk. Buka comment section di Instagram atau di live chat. Live chatnya IBL kadang-kadang ngeri sih komennya. Sejujurnya. Itu udah biasa lah, Rob. Udah biasa, Kita waktu gue juga nonton, maksudnya kan kadang juga nonton tim lain main kan, itu juga lihat live chatnya, nggak sengaja kebuka, terus lihat beberapa komen, memang ada netizen yang educated, ada yang enggak juga. Cuman kan itu pendapat mereka kan mereka apa ya, bebas berpendapat, ya mereka bebas berpendapat, dan kita sebagai public figure, kita sebagai basketball player yang kita ditonton orang, itu udah bukan hal yang apa namanya, hal yang baru lah bagi kita untuk dikritik gitu. Karena kan kita menampilkan performa untuk para penonton kan, untuk para netizen gitu. Kalau mereka nggak puas dengan performa kita, mereka bebas berpendapat gitu. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di IBL, di NBA kan juga begitu kan. Even King James, Michael Jordan, Kobe Bryant, itu juga hatersnya kan juga nggak sedikit gitu. Jadi kayak itu normal lah buat kita sebagai. Tapi lu pernah nggak kena mental gitu kayak pas lagi baca komen gitu, pernah nggak di suatu poin di karir lu mungkin waktu lu masih agak mudaan gitu kepikiran gitu komentar netizen? Kalau gue tuh kan karena basicnya orangnya agak cuek ya, Iya. agak bodoh amat. Sebenarnya bukan kena mental, tapi emosi gitu. Kayak, buset, lu ngomong enak bener nih, ngomong Kayak lu latihan tiap hari aja gitu kayak gue. iya gitu kan. Kayak lu coba dulu ngelakuin apa yang kita lakuin, terus lu coba berada di posisi kita dan lu coba dibalik, lu dikritik orang seperti itu gitu. Apa yang lu rasain? Apa yang lu ini? Karena kan semuanya itu hanya timbal balik, bro. Kayak lu ngomong, lu coba mirrorin. Itu yang lu perkatain. Kalau orang lain memperkatakan ke lu rasa gimana gitu kan. Cuman kan itu udah lama ya, udah sudah sering lah kita ngadepin seperti itu gitu kan. Jadi kayak gua ya pada dasarnya cuek, ya sekarang udah bodo amat dengan kayak gitu-gitu gitu. Dan gue berharap juga pemain basket di luar sana, apalagi anak-anak IBL, ya wajar lah kalau dikritik apa segala macam, jangan dimasukin hati, itu jadiin apa ya, motivasi, jadiin kayak booster aja lah buat untuk lo ngembangin diri gitu. Tapi jujur menjadi pemain basket tuh nggak gampang. Nggak cuma pemain basket sih, Rok, semuanya sih. Even lo jadi musician, terus lo mau jadi artis, semua itu nggak gampang dan itu udah apa ya, udah wadah untuk kita dikritik ya kan, karena kan kita menampilkan performa kan. Jadi ya nggak gampang, tapi apa ya, kita bisa menikmati karena kalau emang lu suka, karena emang lu pada dasarnya kayak hobi lu ada di situ, terus lu cinta banget sama basket, ya lu nggak akan melihat itu sebagai sisi negatif gitu loh. Itu kayak part of lu sebagai atlet aja sih. Cukup lah kita ngomongin netizen. Sekarang ngomongin lu aja, San. Gue kayaknya cukup wise ya.
Ada yang cukup wise juga ya? Gue Wise lah. penonton, coba lu komen deh. Gue wise gak sih? Gue kok ngerasa gue agak wise gitu. Udah. Lumayan lah wise-nya lah, lumayan lah. Udah lebih mature lah sekarang ini A5. Fine, tapi mungkin kan ini platform baru ya di IBL. IBL Takeover ini pemain juga punya kesempatan untuk menceritakan ceritanya mereka. Mungkin bagi yang belum tahu, gue penasaran sih, lu tuh pertama kali dulu bisa masuk SM tuh gimana? Oh, ini agak ini ya. Beberapa kali gue juga udah sempet omongin sih di beberapa podcast. Tapi ya ini singkat cerita aja. Waktu itu gue asalnya Surabaya, gue sekolah di IPH Surabaya. Nah waktu itu memang sekolah gue itu nggak bisa ikut DBL karena di blacklist karena beberapa hal lah gitu. Tapi yang bisa kita ikuti adalah POPMI, basketball waktu itu gitu. Zaman lu udah ada? Zaman gue ada naik waktu kelas 1, itu malah udah jalan 2 tahun kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah Pras udah menang 2 kali. Oh iya, oh lu sama Pras Iya. deket-deket ya? Tapi gue nggak sempet main ngelawan Pras. Gue sempet mainnya lawan yang bawahnya dia, yang Niko Niki gitu. Cuman yang SMA 3-nya itu kalau nggak salah udah 2 kali juara. Jadi dia udah 2 kali ke Amerika tuh waktu itu. Nah terus sekolah gua lolos di putaran Jawa Timur dan semuanya kan dikumpulin di Jakarta. Mainnya di kandangnya Britama Arena. Nah di situ yang tahun pertama gua memang kalah, tapi dapat ini scoutingan dari tim kepelatihan SM waktu itu. Jadi ada Coach Ito, ada Coach Patrick, sama yang tinggi aku lupa siapa namanya ya. Coach Cokorda, bukan? Bukan. Yang aduh lupa. Nanti kalau ada ditambahin lah. Nah, waktu itu Coach Ito kayak scouting terus habis itu dari tim manajemen tuh nawarin gitu kayak mau nggak pindah ke Jakarta waktu itu. Wah, ya, karena aku nggak ngerti kan dunia basket profesional itu seperti apa. Dan namanya juga anak SMA yang baru dari kelas 1 naik kelas 2 gitu kan. Oke, masih kecil banget. Iya, tahun 2010 gue ingat. Oke. 2010 terus habis itu ya dijelasin nanti kamu pindah ke sini ikut tinggal di mes sama segala macam. Tapi untuk nyoba awal setelah itu kalau nggak salah itu semifinal apa final gitu kalah pokoknya IPH. Terus setelah itu aku 2 minggu ikut training campnya SM. Nah di situ mulai itu SM serius kayak pengen aku pindah sekolah cuman kan aku ada kontrak beasiswa di Surabaya. Jadi aku nggak bisa langsung pindah pertengahan tahun. Aku harus selesaiin dulu SMA di Surabaya dan setelah SMA aku bisa ke Jakarta. Dan itu udah tanda tangan nama SM namanya kalau nggak salah itu dulu MOU ya. Oke. Jadi pengikatan aja. Aku nggak bisa diambil tim lain. Jadi setelah lulus SMA aku sekolah di Jakarta, di kuliah di Jakarta dan masuk ke tim Satria Muda. Itu singkat ceritanya seperti itu. Jangan-jangan denger Afan ngomongnya aku. Iya. Gua. Iya. Tapi waktu lu SMA 1 gitu ada organisasi dengan culture juara gitu deketin lu. Perasaan lu apa nggak ada tim lain juga waktu itu mungkin deketin lu atau gimana? Ya kan aku dari Surabaya waktu itu juga ada CLS kan memang kenal kan yang dunia basket kan sebenarnya itu aja. Terus habis itu sama salah satu pelatihku yang di Surabaya ya aku manggilnya Papi di situ. Itu juga temen dekatnya ini apa Sukim Hong. Lah jadi ya memang ada perbincangan lah bisa ke sana juga apa segala macam itu. Ya itu perbincangan waktu itulah 2010. Cuman kan memang yang paling serius tuh waktu itu emang SM gitu sampai dia ya, datang ke rumah tim manajemen TBB itu datang ke rumah kayak ngejelasin profesional tuh kayak gimana apa segala macam nanti bakal dikuliahin di Jakarta dan pokoknya minimal S1 itu udah harus lah gitu. Jadi nggak cuma basket tapi pendidikan itu penting kalau dari segi Satria Muda itu sendiri gitu. Jadi kayak akhirnya waktu seri Surabaya itu aku ingat 2010 itu kalau nggak salah championship seriesnya itu di Surabaya. Jadi aku ikut tuh bisnya SM dari hotel ke DBL Arena nonton terus oh ternyata kayak gini itu dunia profesional terus kayak seru juga ya kalau jadi atlet profesional terus itu mulai tuh dari situ berkembang tuh kayak oh ada cita-cita nih sebagai atlet basket profesional. Sebelumnya sih memang dari SMP tuh udah main basket Rock. Gue main DBL. Habis itu dapat tawaran beasiswa ke IPH tadi yang aku bilang. Nah itu udah lumayan lah meringankan beban orang tua kan. Di situ 3 tahun SMA beasiswa. Terus habis itu berkat main POPMI basketball tadi ada berkat baru nih untuk jadi sekolah di beasiswa di Jakarta dan menjadi ada jalan untuk jadi atlet basket profesional. Ingat nggak latihan pertama SM? Ingat
Yang gue ingat gue telat. Wadaw. Baru latihan Hari udah pertama telat. latihan SM gue telat bangun. Jadi Suruh push up nggak tuh? Enggak, waktu Nggak. itu Coach Ito kan, waktu itu Sport Mall itu belum ada Hotel Santika, Rob. Jadi tanggal lantai 2 itu muter sampai depan kayak mall gitu lah, muter gini kayak sirkuit. Nah senior-senior itu gue ingat udah ada Bang Dodo, ada Bang Faisal, Rogun, semuanya tuh udah lari gitu kan. Gue keluar dari mes tuh kan, lu tahu mesnya Iya, tahu. SM kan, gue keluar gitu kayak, duh mau kemana nih ya? Terus habis itu ada Coach Ito di situ kayak, Coach maaf Coach saya telat kok. Ya gak bangun ya, namanya anak SMA ya mau gimana lagi. Cuma ya dari situ gue belajar lah, belajar disiplin, terus mengatur waktu kayak gimana, ya itu semuanya inilah berawal dari situ. Dari SMA lawannya udah Dodo. Nggak lawan, latihan bareng. Tapi Nggak waktu main scrimmage nggak ikutan. waktu skrip nggak ikut. Oh. Cuman kalau latihan kayak three man wave, terus latihan timnya gue ikut 2 minggu yang gue bilang tadi, gue setelah POPMI, gue ikut training camp 2 minggu, itu gue ikut latihan full timnya. Tahun depannya sih ada POPMI lagi, gue ikut sekali lagi, ya mainnya juga sama di Britama juga. Cuman yang paling berkesan tuh tahun pertamanya karena ya 2 minggu setelah POPMI itu gue ikut training campnya SM tuh kayak bener-bener ya ini nih gila ya dunia profesional tuh kayak gini. Pertama kali pakai jersey latihan. Kita ngomongin jersey latihan SM terus kayak ya itu kan boleh dibilang legend-legend basket Indonesia ya. Lu sebagai anak SMA gitu ngelihat di environment seperti itu gimana dulu, Van? Gue sih sejujurnya ya waktu itu gue nggak terlalu mengenal mereka semua gitu. Yang gue tahu Satria Muda. Gue nonton di TV kan, Satria Muda, Garuda, terus Bhinneka Solo. Gue nonton tapi gue nggak tahu tuh mereka tuh siapa. Yang gue tahu tuh memang Roni Gunawan gue tahu. Terus Coach Yobel gue tahu. Nah gue baru kenal Bang Dodo, Welly, nah terus ada Wenda waktu itu masih di situ, ada Bang Faisal, ada Mas Agung Sunarko, ya itu gue baru kenal tuh di situ gitu. Tapi memang kayak dilihat mereka ini, terus mereka ada bannernya apa segala macam, wah. Terus mempelajari kayak basket Indonesia itu historinya kayak gimana, ternyata SM-nya ada rival, Aspak kayak gitu, akhirnya tahu oh ini legend. Kalau zamannya dulu malah gue nggak pernah tahu kayak Rico Hantono. Oh Denny Sumargo gue tahu. Denny Sumargo kan benar-benar kayak ikonik lah dulu ya. Jadi kayak gue tahu mereka. Kalau di SM-nya sendiri nggak banyak sebenarnya yang gue tahu. Taunya tuh ya baru pas di situ gitu. Lu dulu ikutan dong berarti ya? Rivalry SM Aspak sempet dong ngerasain ya? Oh sempat. Kan gue rookie bareng Pras. Jadi gue lulus SMA 2012, itu tahun pertama gue terakhir yang boleh naik ke IBL. Karena tahun berikutnya harus ada peraturan main Liga Mahasiswa dulu gitu. Nah terus waktu itu yang megang sih bukan Coach Ito, Coach Oki. Nah jadi katanya SMA orang generasi apa segala macam, gue sama Kevin Yonas tahun itu habis dari timnas muda sama dari PON langsung ke SM, terus ditawarin tuh mau nggak langsung terjun ke dunia pro, langsung main pro gitu. Akhirnya ya udah mengiyakan karena kan yang gue lihat kan kalau gue latihan bareng yang legend-legend ini bareng waktu itu udah ada Arki, ada Faisal, ada Rogun, ada semuanya tuh kayak kalau gue latihan bareng mereka otomatis gue ikutan cepet naik ke asranya itu cepet gitu kan daripada gue main Liga Mahasiswa ya udah kayak maksudnya begitu aja ngerti gak sih? Jadi ya waktu itu pikiran memang gue nggak banyak main sih waktu rookie year gue sama second year di SM tuh nggak banyak main memang, tapi gue latihan kan bareng mereka gitu kan. Gue kayak nyari pengalaman, nyari minute play itu ya dari latihannya itu gitu. Tapi tensinya beda ya, kalau Oh, lawan beda. Aspak gitu beda ya langsung ya? Beda bos, beda. Ya itulah kayak namanya gue juga paling muda di tim kan. Kalau ketemu yang big game gitu ya taktik dukser lah. Tapi seru lah. Tapi di situ kayak gue merasa kayak, oh ternyata basket tuh seseru ini gitu loh. Apalagi kayak udah mulai dari dunia profesional tuh kan yang nonton tuh kan udah bukan lagi kayak kalau dulu acara sekolah kan di sekolah lu doang yang nonton kan. Kalau ini kan udah kayak orang dari mana aja tuh nontonin lu tanding gitu loh. Terus sampai kalau big game, tight game gitu kelihatan banget mana yang pemain yang mentalnya kurang, mana yang kayak lu Mentally strong. justru waktu tight game tuh lu bisa enjoy di game itu udah kelihatan lah gitu lah. Van 13 tahun nggak waktu yang sebentar loh. Apa yang membuat lu sangat loyal banget nih sama Satria Muda? Eh
ini ya masalah loyal ya. Sebenarnya kan at the end of the day itu basket profesional itu kan bisnis ya. Jadi ya memang lah ada timbal balik yang memang yang uh, aku berikan lagi ke SM itu kan kayak mereka scouting aku dari awal, scouting gua, sorry, aku sama gua udah bingung juga. Scouting gua dari awal, terus gua dikasih kesempatan untuk bermain di Satria Muda dan disekolahin lewat Satria Muda, itu kan membuka peluang aku untuk jadi atlet itu makin besar di situ gitu. Jadi ketika aku juga makin improve, gua makin berkembang di Satria Muda, terus ada beberapa kontrak gua habis, terus ada beberapa tawaran lain dari beberapa tim lah gitu kan, otomatis prioritas gue tetap SM gitu. Dan ketika gue ngobrol sama manajemen SM apa segala macam itu masih ketemu titik tengahnya. Kerjasama itu masih ketemu gitu. Jadi kayak apa salahnya aku tetap berada di Satria Muda untuk memberikan apa yang telah mereka berikan kepada gua gitu loh. Jadi kayak ya untungnya sih sampai sekarang 13 tahun tuh ya hubungan itu masih terjalin lah. Titik tengahnya itu masih ketemu antara gua pribadi dengan Satria Muda gitu. Tapi lo ada pikiran gak sih kayak one day gitu gue pengen pensiun di Satria Muda, gue pengen lihat jersey gue digantung gitu di Ya kalau Britama. semua pemain pasti ada keinginan seperti itulah ya. Cuman kan itu nanti tergantung dari apa namanya dari pihak timnya sendiri gitu. Kalau kita kan hanya sebagai pemain kan mencoba untuk terus berkembang setiap hari, bertumbuh setiap hari di situ melakukan yang terbaik untuk tim. Ya kan nanti yang melihat itu semua kan dari sisi timnya kan. Tapi kalau dari segi keinginan dari pemain ya pasti semua pemain yang bermain di Satria Muda ya pastilah ada keinginan seperti itu gitu kan. Kalau dulu tuh ada yang bilang Rok, gue sempat ingat apa ya, gue kok jadi lupa. Dia mau ngasih tahu terus dia lupa. banyak banyak pemain yang mau main di Satria Muda, tapi gak banyak pemain yang bisa main di Satria Muda. Nah itu dah, kayaknya itu seperti itu dah. Karena memang untuk main di Satria Muda itu kayak apa ya? Harus jago. Kayak kalau lu biasa bahas tentang NBA kan Lakers ya. Yeah. Lakers kayak semua pemain tuh pengen main di Lakers karena kan memang pasarnya gede banget gitu loh. Kalau di Indonesia kan memang nggak bisa dipungkiri SM gitu pasarnya yang gede kan. Jadi kayak semua pemain tuh mau dan pengen main di Satria Muda tapi nggak semua pemain bisa main di Satria Muda gitu. Makanya gue sangat bersyukur banget SM bisa ngasih kesempatan gue untuk bermain di Satria Muda dan ya hubungan itu bisa terjalin sampai sekarang ini gue masih sangat bersyukur banget. Iya, Satria Muda itu kalau nggak salah number one ya untuk masalah fanbase di IBL ya. Mereka secara digital dan jumlah penonton kayaknya sih masih nomor satu sih. Itu ya kenapa kayak privilege sih menurut gue untuk bisa main di Satria Muda sih. Iya, kan ada konten kreator di sini, Bos. Yuk saatnya kita bedah rumah. bukan bedah rumah, apa kok nama lu? Grebek. Saatnya kita grebek. Tapi memang sih, gue juga baru tahu kan maksudnya media naik kan sejak pandemik ya. Itu kan kayak kita bubble apa segala macam, kontennya SM tuh langsung meledak gitu loh. Sebenarnya kita itu memang dasarnya bukan artis-artis atau jago acting gitu kan. Kita kan cuman kayak di video ya lu ngomong apa aja natural segala macam terus dinaikin orang suka segala macam kan. Jadi menurut gue sih kontennya SM tuh lumayan meledak ketika di bubble menurut gue. Di bubble itu terus gue kan sempat disuruh jadi host untuk nge-review sepatu, nge-review kamar apa segala macam dan ya gue hanya apa ya kayak nothing tulus lah gitu kan. Kalau misalnya kayak lu sengaja konten kreator awalnya kan lu harus acting, lu harus kayak apa ya, gue kan natural aja gitu kan. Ternyata orang suka terus sama kontennya SM seru terus anak-anaknya ternyata kan dari konten itu tahu nih personalitinya waktu itu ya ada Arki seperti apa, terus personality Loren seperti apa, Hardy seperti apa, dari sisi kepelatihan gimana itu kan akhirnya SM tuh ternyata family-nya kayak gini, orang akhirnya suka ya. Yang rajin bikin konten kalau nggak salah waktu itu juga SM gitu, tim-tim lain juga waktu itu ya itu nggak secepat SM ininya uploadnya kayaknya ya. Tapi itu jujur ya, zaman pandemi itu hiburan sih buat kita sih, apalagi untuk gue ya, gue selalu nungguin banget vlognya sih. Vlog SM selalu gue tunggu banget. Kayak di luar nalar kayaknya. Cuma pengen tahu aja sih siapa yang paling jago main capsa sih.
Iya ya benar-benar. Terus kayak mainan apa namanya ABC gitu-gitu ya. Itu ya bikin Tapi yang kalian juga kayak semua punya personality yang oke-oke sih. Kalau lu sebagai pemain basket ya, seberapa penting personality lu untuk bisa lu tunjukin juga kepada fans, lalu juga personal branding. ya itu penting banget kan karena kan itu kan yang orang melihat diri lu seperti apa gitu loh. Jadi kayak lu juga harus sebagai atlet yang ditonton orang gitu. Bukan hanya game lu aja yang ditonton kan, tapi kan orang juga melihat oh ini orangnya seperti apa, personality seperti apa, dan itu pembawaan lu itu harus kayak penting itu buat lu karena ketika eh, setelah game atau pas lagi momen lu bersama fans itu kan lu harus bisa apa ya public speaking ya ngomongnya ya, lu harus bisa ngomong dengan bagus dengan ngomong dengan benar dan teritorinya gitu loh jadi kayak nggak sembarangan gitu kan jadi kayak sangat penting lah menurut gua personal branding itu buat kita sebagai atlet basket yang ditonton orang gitu. IBL boleh lah, ntar kapan-kapan mungkin take overnya Avan mungkin. Mungkin buat ngevlog atau apa gitu di lapangan. Biasanya kalau di Amerika itu kalau di NBA, Uh, kalau misalnya IBL Finals gitu, nanti itu biasanya ada koresponden dari pemain, suka nanya-nanya juga ke pemain lain. Kayak Avan, oh, kayak bisa sih kayak. ini mau gue take over, lu pindah sana. Lu pindah sana, kameramen nih gue tanya-tanya nih. Kayak udah cocok kayaknya Avan langsung bisa deh. Tapi kalau lu sendiri seberapa enjoy sih bikin konten untuk dulu lu ada YouTube channel Ya, yang nggak tahu apakah akan lanjut lagi atau tidak tapi gue rencana memang lanjutin. Itu sebenarnya bukan nggak lanjut, tapi memang lagi vakum aja. Karena kan sejak gue pulang dari US tahun lalu, memang fokus gue itu mengejar eh, gue fokusin 100% di basket untuk ngejar juara tahun ini gitu kan. Yang memang akhirnya nggak dapet juga nih. Cuman untuk konten nih sebenarnya itu kan buat kesenangan ya Rok. Kayak lu kan juga konten creator sendiri. Kayak lu melakukan hal yang lu suka gitu. Jangan lu ngelakuin hal yang nggak lu suka. Kan kayak kesannya kayak kepaksa gitu dan itu bukan gue banget gitu gue ngelakuin hal yang gue suka nah waktu itu kayak gue coba-coba bikin konten itu karena gue melihat konten lu satu terus kontennya beberapa orang yang bukan atlet basket tapi bikin konten basket gitu loh jadi kayak oh kenapa gue sebagai atlet basket nggak bikin konten tapi yang dari sisi lainnya atlet basket gitu loh jadi kayak menarik juga untuk dilakuin gitu makanya gue sebagai atlet kayak waktu itu mencoba untuk jadi content creator ya nggak salah juga tapi gue memang harus nggak boleh fokus gue terbagi ke konten terlalu banyak gitu karena kan basic gue sebagai atlet basket fokus gue harus gue tekenin di basketnya bukan di content creator itu hanya apa ya saya kan ngebahas Amerika. Of course lo sempet di Houston selama 6 bulan. Lo latihan di sana dengan Uncle Mario Musang. Em, kebiasaan atau rutinitas apa dan juga mungkin latihan apa yang masih lu bisa bawa sampai sekarang ini lu pakai di sini ataupun yang masih lu jalankan? untuk yang masih gue jalani ya itu kayak sebenarnya waktu gue ke Amerika tahun lalu itu kan membuka wawasan gue tentang eh, bola apa sebagai atlet basket itu seperti apa gitu kan. Itu kan gue memasuki kayak bisa dibilang second chapter of my career gitu kan di basket gitu kan. Jadi kalau gue bertambahnya umur, terus dengan pengalaman yang udah gue dapetin segalanya itu gimana untuk gue bisa apa namanya berkarir di basket itu lebih lama lagi gitu kan dengan umur gue yang bertambah dan ya sebenarnya kalau lu apa ya nggak ada latihan yang spesifik Rock sebenarnya hanya mental aja yang memang itu sangat berbeda gitu kan tapi untuk latihan lu buka Google lu buka YouTube semuanya itu basket tuh nggak ada yang ditutup-tutupin gitu loh jadi hanya kayak lu jaga badan lu seperti apa terus tetap di kondisi prima seperti apa gitu lah jadi kayak gue juga nggak kayak di sini kayak lu tanya latihan apa ya sebenarnya apa ya gue bukan ahli dalam hal itu untuk menjabarkan segala macam latihan apa tapi kayak lu juga bisa temukan di platform manapun ya yang penting itu kayak gimana lu yang gue dapetin ya yang gue bawa dari Amerika sampai sekarang itu kayak gimana lu bisa tetap di kondisi lu prima gitu di saat umur lu makin bertambah lu ingin berkarir lebih panjang di dunia ini itu seperti apa gitu. Apa yang membuka mata lu pas lu ada di Houston dulu?
ternyata apa yang gue lakuin 10 tahun ke belakang itu cuman secuil doang gitu. Dan buka mata gue kayak benar-benar kayak, oh ternyata ya basket tuh ada bisa. Kayak lebih panjang, lebih gede lagi lingkupnya gitu loh. Lingkup apa ya? Kita ngomongin apa ini? Latihannya, porsi latihannya, atau drillsnya, atau lawan-lawannya ternyata di Amerika. Itu udah salah satu, udah pasti lawan-lawannya. Terus kalau tensinya, terus program latihannya itu udah pasti berbeda lah dengan yang ada di Indonesia. Tapi kan memang kalau gue di sana kan fokus gue lebih ke individu kan, bukan ke kayak ke tim gitu, bukan gue berada pindah tim gitu loh untuk perbandingannya tim sana sama tim sini enggak. Tapi gue di sana kan untuk improve individual gue sehingga apa yang gue rasain latihan individual di Indonesia sama latihan individual di sana itu kayak totally different gitu. Jadi untuk kayak bermain juga memang gue sempat bermain di sana. Ya itu memang levelnya udah beda lah. Kita nggak bisa ngomong kan. Level basketnya udah beda. Cuman ketika gue balik ke Indonesia di Indonesia sini tuh kayak kultur basketnya lah yang itu sangat sangat berbeda gitu lah. Jadi kalau misalnya kayak fokus lu turunin apa kayak lu mengikut dengan alurnya Indonesia, otomatis kayak lu akan turun gitu loh dengan standarnya. Karena standarnya di sini sama di sana itu udah beda Rok gitu. Ya kalau di sini kan sekarang gue sebagai atlet udah mikirnya kan kayak tim kan, udah ngomongnya bukan individual lagi kan, ngomongnya udah tim. Jadi kayak gimana gue bisa nyatu dengan tim, gimana gue bisa apa yang bisa gue kasih ke tim kayak gitu kan, ngomongnya udah beda gitu loh. Tadi lu udah mention dinamika. Lu udah tahu arah yang mau kemana kan? Mau minum dulu nggak? Boleh. Ini guys, selalu kita ngomongin tentang seasonnya SM. Karena kata-kata dinamika ini sempat keluar di salah satu press conference setelah kalah lawan Hang Tua. Jadi ada kata itu tersebut. Nah, mungkin kan lo yang ada di dalam tim ya, kita kan dari luar aja ngeliatnya. Pertama mungkin kalau lo mau kasih komentar tentang sebenarnya ada apa sih di squad SM ini sampai masalah dinamika ini? Kalau misalnya memang dijabarkan itu akan sangat besar lah ya. Karena kan waktu yang press conference itu emang asing kita kan waktu itu beda dengan apa yang sekarang gitu. Yang kita bawa waktu 3 game terakhir sebelum playoff dan sampai playoff. Nah untuk dinamika yang di awal yang lu bilang tadi press con itu memang ada gesekan sedikit lah yang memang gua nggak bisa jabarin di sini. Tapi memang ada gesekan antara sesama pemain dan pelatih. Itu udah wajar lah di dunia basket, udah wajar karena kan memang tujuan kita memang untuk menang di setiap game dan ketika kita kalah, ketika ada masalah datang udah pasti ada sesuatu yang dibahas dan itu kan pembahasan itu kan ada persepsi yang beda-beda. Setiap kepalanya orang kan beda-beda. Jadi ada persepsi ini, ya itu yang akan menimbulkan gesekan. Jadi sebenarnya itu normal, tapi karena gesekannya itu lumayan intens dan beberapa kali berulang, yaitu yang menimbulkan kayak dinamika di timnya itu agak lumayan goyang nih gitu. Tapi ya itu menurut gue sih wajar dan setiap tim pasti akan mengalami itu sih. Iya, karena kan memang ya of course semua tim pasti ada ups and downs ya lah. Nggak mungkin semua tim ups terus lah. Dan kita tadi emang lagi bahas tentang chemistry juga ya. Kalian mengganti pemain asing kalian di 3 game terakhir untuk masuk ke babak playoff. Kalau dari sisi gue sih gue penasaran aja, maksud gue of course Ko Artem kalian udah kenal ya. Kalau Shannon Evans dan juga Amin Noah kan ini pemain baru ya. 2 pemain yang belum pernah main di Indonesia sama sekali. Itu bagaimana proses kalian merangkul mereka dan juga mereka mempelajari sistem permainan dari Coach Yobel. Apakah menurut Alvan sendiri mereka kurang waktu mungkin untuk bisa mengenal kalian semua dan juga bisa membangun chemistry dengan kalian semua, itu kenapa memang hasilnya jadinya tidak maksimal di playoff? Ya kalau menurut gua sih sebagai pemain ya, dan